Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya baik semua ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Eh, Alhamdulillah anak-anak, kalau semuanya baik semua, semuanya sehat, pagi ini kita akan kembali belajar matematika yang sangat erat hubungannya dengan bisnis. Kita belajar tentang laba dan rugi atau untung dan rugi, serta kita akan mengetahui bagaimana mengetahui orang itu bisa dikatakan untung, bagaimana mengetahui orang itu dikatakan rugi, serta persentasenya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dasar dan istilah laba dan rugi tersebut, perbedaan antara laba dan rugi, dan selanjutnya pemecahan soal terkait tentang laba dan rugi. Salah satu hobi Tio, ya ini kita ilustrasikan, salah satu hobi Tio adalah merajut sweater dan topi. Karena musim hujan kian dekat, dia memutuskan untuk menjual karyanya lewat toko online. Nah, bagaimana dia bisa memastikan bahwa dia akan untung dan tidak menderita kerugian? Mari kita ikuti perjalanan Tio dalam mempelajari konsep dasar laba dan rugi. Nah, jadi harga pokok HP ini disingkat harga pokok itu harga atau HP, yaitu apa yang diperlukan saat produksi. Nah, ini harga pokok. Kemudian harga jual. Nah, atau harga jual atau harga saat produk kita sudah jadi dan siap untuk dijual. Nah, selanjutnya biaya overhead. Ya. Ini adalah segala biaya tambahan seperti transportasi, sewa, dan reparasi. Nah, semuanya itu pada saat kita memproduksi. Ini juga harus dihitung. Nah, jadi profit. Nah, laba diperoleh ketika harga jual lebih besar daripada harga pokok. Jadi, kalau kita ingin tahu bahwa apakah ini untung atau rugi, maka caranya sangat mudah. Kalau harga jualnya lebih besar daripada harga pokok, maka berarti orang itu untung atau dia memiliki laba. Jadi laba sama dengan harga jual dikurang harga pokok. Jadi atau laba sama dengan HJ dikurang HP. Nah, profit, kamu dapat menghitung persentase laba menggunakan rumus. Jadi rumusnya kita biasa dengan berapa persen labanya, berapa persen untungnya. Nah, itu bisa didapat dengan profit per harga produksi. Ya, harga produksi atau harga modalnya, berapa modalnya. Per untung per berapa modalnya dikali 100. Nah, ayo kita latihan. Ayo. Tio membeli semua bahan mentah untuk satu sweater itu seharga 500.000. Nah, ia menjualnya seharga 700.000. Berapa keuntungan yang ia peroleh? Berapa persentase keuntungannya? Jadi, coba dia membeli 500.000. Kemudian selanjutnya dari sweater itu
Dia jual kembali dengan harga 700.000. Kira-kira untung atau rugi? Mana lebih besar? Nah, ternyata lebih besar harga jual daripada harga produksi. Berarti dia untung. Nah, berapa persentase keuntungannya kalau dia untung? Nah, kita lihat. Nah, ayo pecahkan. Tio membeli semua bahan mentah untuk satu sweater 500.000. Kemudian ia menjualnya dengan harga 700.000. Berapa laba atau keuntungan yang ia dapatkan? Nah, kita pakai rumus tadi. Laba sama dengan HJ, harga jual dikurang HP atau harga produksi, harga beli. Nah, HJ-nya tadi berapa? 7, harga jualnya tadi berapa? 700.000. Berapa harga produksinya? 500.000. Maka untungnya tadi ada berapa? Untungnya ada 200.000. Berarti Tio memperoleh keuntungan berapa? 200.000. Bagaimana dengan persentasenya? Kita sudah dapat tadi keuntungannya 200.000. Maka bagaimana persentasenya? Tio membeli semua bahan mentah untuk satu seater itu 420. Selanjutnya seharga ia menjualnya dengan harga 5. Dia menjualnya dengan harga berapa? 700.000. Berapa laba keuntungan yang ia dapatkan? Berapa persentasenya? Nah, kita lihat. Labanya sama dengan 280.000. Nah, per harga jualnya berapa? Harga jualnya 700.000 kali 100.000, maka didapatlah sama dengan untungnya 40%. Oke. Selanjutnya kita mau menghitung kerugian. Kita menghitung kerugian. Nah, di mana seseorang itu dikatakan rugi? Ketika harga pokoknya itu lebih tinggi daripada harga jual. Kalau dilihat berapa harga pokoknya, berapa modalnya. Kalau modal lebih tinggi daripada harga jual, maka otomatis itu untung atau rugi? Rugi. Nah. Coba kerugian. Kamu dapat menghitung persentase kerugian dengan menggunakan rumus. Rumusnya apa? Rugi per harga produksi dikali 100. Ini rumusnya. Ingat ya. Ayo kita latihan. Tio berencana menjual satu topi rajut seharga 300.000. Namun karena suatu keterbatasan, dia hanya mampu menjual harga 180.000. Nah, dia mau menjual 300.000, tetapi karena keterbatasan dia menjual 180.000. Berapa kerugian yang ia derita? Berapa persentase kerugiannya? Nah, bagaimana dengan persentasenya? Jadi Tio berencana menjual satu topi rajut seharga 300.000. Namun karena suatu keterbatasan, dia hanya mampu menjualnya hanya 180.000. Berapa kerugian yang ia derita? Berapa persentase kerugiannya pula? Nah, jadi ada anakku sekalian, untuk menghitung persentase rugi, kita sudah tahu rumusnya bahwa rugi sama dengan rugi per harga produksi dikali 100. Jadi persentase ruginya sama dengan berapa tadi ruginya? Nah, dia hanya jual 180 dari yang seharusnya 300.000. Berarti dia rugi 120.000. Nah, 120.000 per 300.000 dikali 100. Maka didapatlah persentase rugi sama dengan 40%. Cek konsep. Harga bahan untuk satu loyang pizza itu harganya 400
50.000. Bisa dipotong menjadi 8 bagian dan setiap potong dijual seharga 45.000. Apakah ini untung atau rugi? Nah, jelaskan jawaban kalian. Nah, jadi satu loyang pizza itu harganya 450.000. Nah, pizza ini dipotong menjadi 8 bagian. Setiap bagian dijual dengan harga 45.000. Apakah ini untung atau rugi? Jelaskan jawaban kalian. Oke, kita lihat jawaban untuk cek konsep ini. Harga bahan untuk satu loyang itu 450.000. Bisa dipotong menjadi 8 bagian dan setiap potong dijual seharga 45.000. Apakah ini untung atau rugi? Nah, jelaskan jawaban kalian. Nah, ini otomatis ini kemungkinan besarnya adalah rugi ya, karena harga pokoknya itu 400.000. Nah, lebih besar dari harga jual. Coba kalau kita lihat 8 dikali 45.000 itu hanya bisa mengumpulkan 360.000. Nah, sedangkan modalnya tadi adalah 450.000. Ayo ulas. Harga jual lebih kecil daripada harga pokok. Apakah itu untung atau rugi? Untung. Ketika harga jual lebih besar daripada harga pokok atau harga produksi, pasti itu untung. Kemudian rugi, di mana rumusnya rugi? Di mana ketika harga jual lebih kecil daripada harga produksi atau harga pokoknya, pasti itu rugi. Nah, itu. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Saya harap anak-anakku sekalian senantiasa untuk belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.